Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitria Handayani dari mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Administrasi Pendidikan 7A. Video ini untuk memenuhi syarat mata kuliah kekuasaan dan kewenangan yang diampu oleh Bapak Dr. Asep Sudarsyah MPD dan Bapak Iik Nurul Paik MPD. Baik, konten yang akan dibahas diantaranya: pertama, definisi kekuasaan; yang kedua, definisi basis kekuasaan; yang ketiga, definisi basis kekuasaan kepala sekolah; dan yang keempat, definisi basis pengambilan keputusan kepala sekolah. Yang pertama, definisi kekuasaan. Kekuasaan diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan karena kekuasaan mencakup baik suatu kemampuan memerintah agar yang diperintah patuh dan juga untuk memberi keputusan-keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Kekuasaan bisa berarti kekuasaan golongan, kekuasaan pejabat negara, kekuasaan raja, dan sebagainya. Definisi kekuasaan menurut para ahli. Yang pertama, Ramlan Surbakti 1992. Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain agar berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Adapun menurut Robert McIver mengatakan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jalan memberi perintah atau memakai alat yang tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Manusia berlaku sebagai objek sekaligus subjek dari kekuasaan. Maka dapat disimpulkan, kekuasaan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain agar patuh akan perintah yang diberikan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi basis kekuasaan. Basis kekuasaan adalah dasar, asas, dan pijakan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jalan memberi perintah dan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia. Basis kekuasaan biasanya berbentuk aturan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Contohnya, kepala sekolah membuat tata tertib sekolah, dan kepala sekolah juga harus tunduk kepada peraturan yang berlaku. Basis kekuasaan kepala sekolah. Basis kekuasaan kepala sekolah diartikan sebagai kemampuan kepala sekolah untuk mempengaruhi guru agar mau dan mampu menjalankan tugas-tugasnya. Menurut J.R.P. Frege, Y.R. dan B. Raven, ada 7 jenis basis kekuasaan, yakni yang pertama, kekuasaan legitimasi. Kepala sekolah yang menggunakan jenis kuasa ini ditandai dengan sikapnya menggunakan jabatan formal, sehingga segala sesuatu mesti diselesaikan secara formal. Yang kedua, kekuasaan imbalan. Kepala sekolah yang menggunakan kekuasaan ini ditandai dengan pemberian hadiah kepada guru yang dinilai berhasil dalam menjalankan tugas-tugasnya. Baginya, prestasi bisa diraih dengan cara memberikan imbalan yang sepadan dengan apa yang telah diraih oleh guru. Yang ketiga, kekuasaan paksaan. Dengan kekuasaan ini, seorang kepala sekolah cenderung akan berlaku otoriter. Guru yang melanggar akan dikenai sanksi, sehingga kepala sekolah akan menjadi sosok yang ditakuti. Kepala sekolah akan menjadi sosok yang paling menentukan di sekolah. Yang keempat, kekuasaan ahli. Dengan kekuasaan ini, kepala sekolah selain akan menjadikan dirinya sebagai model, juga menjadikan kompetensi sebagai acuan utama ketika memberikan tugas-tugas kepada guru. Kekuasaan wibawa. Kepala sekolah dengan sumber kekuasaan ini, maka dia akan selalu memerankan diri sebagai sosok panutan, juga senantiasa memperhatikan kebutuhan dan perasaan guru. Maka akan muncul rasa adil dan loyalitas di kalangan guru. Yang keenam, kekuasaan komunikasi. Kepala sekolah akan selalu menjadikan jalinan komunikasi sebagai salah satu hal penting yang menjadi acuan. Baginya, apapun masalah yang timbul, hasilnya tergantung dan bagaimana mengkomunikasikan kepada guru. Yang ketujuh, kekuasaan koneksi. Kepala sekolah dengan pola sumber kekuasaan ini cenderung menempatkan jalinan komunikasi atau konsultasi dengan orang lain sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.
Basis dalam pengambilan keputusan kepala sekolah. Menurut J.R. Terry menyebutkan 5 dasar atau basis dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang maka akan dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat pula memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya, oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dan yang kelima, pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa teman-teman, sehat selalu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.